Di awal cerita kita seorang tentara yang baru saja kembali dari medan perang untuk mengabdi pada negaranya. Dia bernama Ray Francis. Setelah pengabdian terakhirnya, dia berniat pensiun dari kemiliteran dan memutuskan untuk menikah. Dia mendatangi seorang gadis yang terlihat sedang duduk di taman. Dia bernama Kelly. Rupanya, Kelly ini adalah pacar dari Ray. Betapa kagetnya dia melihat Ray yang sudah pulang, di mana harusnya Ray datang seminggu lagi. Belum usai meluapkan kegembiraan, tanpa basa-basi Ray langsung melamar Kelly. Betapa senangnya Kelly mendengar hal itu. Dia pun langsung mengiyakan ajakan Ray untuk menikah. Duh, so sweet banget ya mereka berdua. Apa kabar saya yang jomblo ini? Aduh. Ruby, am I gonna give you an answer or what? Yes! Saat mereka hendak menaiki mobil untuk pulang, Kelly digoda oleh dua orang mas-mas yang saya juga nggak tahu mereka siapa. Yang pasti mereka kaya. Pada awalnya Ray dan Kelly berusaha untuk tidak menanggapi mereka, tapi malah mas-mas ini ngelunjak. Dia turun dari mobil lantas menunjukkan torpedonya di depan muka Kelly. Ray yang melihat hal itu sontak marah besar. Dia langsung menghajar mereka di sana sampai di mana salah seorang dari mereka mengeluarkan pisau. Karena Ray berusaha melindungi diri, dia malah tak sengaja membuat pria itu kehilangan nyawanya. Get up, man! Karena hal itu, Ray diadili atas dalih pembunuhan. Dan saat dia berbincang dengan pengacaranya, Ray dihadapi oleh dua pilihan. Mengaku bersalah dengan hukuman yang sebentar, atau tetap mengaku tidak bersalah dengan masa hukuman yang lebih lama. Ya, pada dasarnya Ray tidak bisa lepas dari hukuman apapun pilihannya. Dan Ray akhirnya mengaku bersalah. Scene pun berpindah ke rumah ayah dari pria yang terbunuh oleh Ray tadi, yang nampaknya dia tidak terima atas kematian anaknya. Dan dapat dilihat juga sepertinya bapak tua ini bukan orang sembarangan. Dia menyuruh tangan kanannya untuk mencari tahu identitas dari Ray Francis. Bahkan dia mendapati informasi di mana Ray akan ditahan. Jack Morrison. Kali ini kita akan berpindah dan biarkan saya memperkenalkan kepada kalian orang yang berkuasa di penjara ini. Dia bernama Jack Harrison. Saat itu, dia kedatangan tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari korban yang dibunuh oleh Ray. Dan diketahui, nama dari bapak ini ialah Harvey Thompson. Terlihat dia masih merasa sangat terpukul atas meninggalnya sang anak. Dia meminta agar Ray tidak dapat keluar dari penjara itu, sebagai hukuman telah membunuh anaknya. Yeelah pak, padahal kan anak bapak yang mulai duluan. Haduh. Kemudian tibalah hari di mana para narapidana memasuki masa tahanan mereka. Terlihat ada salah seorang sipir yang sedang menyambut para tahanan baru. Dia bernama Rico. Di sini mereka diperintahkan untuk membuka baju untuk melakukan pemeriksaan. Namun nampaknya Rico tidak begitu menyukai Ray karena beberapa kali dia membangkang. Baru beberapa hari di sana Ray langsung mendapat sambutan hangat dari penghuni penjara yang lain. Hampir mereka berkelahi, namun seorang ketua geng bernama Mazen dan kelompoknya datang untuk membantu Ray. Hingga seorang opsir penjara datang untuk mengkondisikan situasi di sana. Kemudian Ray ditugaskan untuk mengantar buku ke perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan penghuni penjara senior bernama David. Dan jika dilihat-lihat sepertinya David ini orang yang baik. Setelah selesai membereskan buku, Ray berniat kembali ke dalam selnya. Namun dalam perjalanan Ray kembali diintimidasi oleh narapidana lain. Ya, seperti itulah kehidupan penjara di sana. Memangsa atau dimangsa. Pada kenyataannya yang kuatlah yang bertahan. Dan jika kalian bukan orang yang kuat, jangan mencari masalah. Di selnya, Ray yang sedang membaca buku didatangi oleh dua orang sipir. Yang salah satunya adalah si tua Rico. Mereka memeriksa sel yang dihuni oleh Ray. Hingga Rico menemukan foto dari Kelly. Dan foto itu langsung dijilat dengan syahdu oleh si bapak tua ini. Hal itu sontak membuat Ray sangat marah dan dia berniat menghajar sipir tua itu. Namun apa daya, kedua sipir yang lain sudah menahan dirinya.
Rico membuat Ray semakin marah dengan merobek foto itu tepat di depan wajah Ray. Karena melawan, kemudian Rico menyuruh Ray untuk membuka baju dan mengintimidasinya bersama sipir yang lain. Dan saat dia ingin bertindak lebih jauh, beruntung salah seorang sipir muda di sana menghentikan perbuatannya. I said, look at me. Cerita pun beralih ketika Ray sedang mandi. Dia kembali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, di mana ada seorang narapidana tinggi besar yang menyukai junior milik si Ray dan menyuruh Ray jongkok untuk mengasah pedangnya. Dan ya, kalian tahulah apa yang terjadi. Pria aneh itu langsung mendapatkan salam bogem dari Ray. Hari pun berlalu. Kembali Ray bertemu dengan David di perpustakaan. Mereka berbincang dan di sini kita tahu kenapa David bisa dipenjara seumur hidup. Itu dikarenakan 15 tahun lalu David melakukan perampokan dan telah menewaskan seorang penjaga dan polisi. Namun adiknya harus tewas dalam aksi itu. Fakta mengejutkan lainnya adalah uang hasil curian itu belum ditemukan hingga sekarang. Dan hanya Davidlah yang mengetahui tempatnya di mana. Di tengah perbincangan antara David dan Ray, Rico datang dan berkata kepada Ray jika dia kedatangan tamu. Dan tamu yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Kelly. Dari kejauhan Ray memberikan senyuman yang begitu hangat. Namun baru berbincang sebentar si tua Rico telah menghentikan kunjungan dan menyuruh Ray untuk kembali. Namun lagi-lagi si pak tua ini memprovokasi Ray dengan berkata jika dia ingin esek-esek mantap dengan pacarnya. Untung saja Ray masih bisa menahan emosinya. Come on, man. Sekarang kita diperlihatkan Ray yang sedang membersihkan kamar mandi. Lagi dan lagi Ray kembali terlibat perkelahian. Dan di setiap Ray sedang terlibat masalah, pasti si tua bangka Rico datang untuk memperkeruh suasana. Tapi kali ini, Jack yang memang membenci Ray dan memiliki tujuan khusus serta urusan pribadi, datang bersama para sipir dan mulai menyiksa Ray. Di sisi lain, kepala sipir di sana merasa ada yang tidak beres karena setiap ada Ray pasti ada keributan dan para bawahannya pasti terlibat di sana. Dia akhirnya memperingati Rico dan salah satu rekannya. Jack yang mendengar hal itu akhirnya berniat menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi rencananya. You come and see me. Yes, boss. Lalu ketika salah seorang napi sedang bersih-bersih, dia menemukan sipir berpangkat 1 yang menentang perbuatan Rico telah tewas. Walaupun di film tidak dijelaskan, tapi saya tahu pasti si tua Rico dan rekannya lah yang telah melakukan pembunuhan itu dan sengaja menjebak seorang narapidana untuk dikambing hitamkan. Oh iya, di sini saya mau sedikit ngejelasin nih. Jadi di penjara itu ada 2 geng besar, yaitu geng yang dipimpin oleh Mazen dan satu lagi geng yang menjadi lawan mereka, yang kita sebut aja kelompok Freedom. Di sini Ray sedang berbincang santuy dengan David. Namun dari kejauhan Mazen and the gang nampak tidak suka dengan sikap Ray akhir-akhir ini. Mereka pun menghampiri Ray dan berkata padanya untuk memikirkan baik-baik kemana dia akan memilih. Don't you look at me, white piece of khara. Cerita pun berpindah ke Ray, David, dan seorang pria yang pernah berkelahi dengan Ray. Di sana, saat sedang membersihkan badan, tiba-tiba anak buah dari Mazen datang dan langsung menusuk pria yang sedang bersama Ray dan David itu. Yang ternyata, pria itu adalah anggota dari geng Freedom. Siangnya, Ray menemui kelompok itu untuk memberikan klarifikasi. Ray persetan apakah mereka mau percaya atau tidak bahwa sebenarnya bukan dialah pelakunya, melainkan kelompok Mazen yang telah membunuh rekannya. Setelah menjelaskan semuanya, Ray langsung meninggalkan tempat itu. Namun jika saya lihat lagi, kelompok Freedom nampaknya sedikit yakin dengan perkataan Ray dan mulai mencurigai Mazen sebagai dalang pembunuhan itu. Sampai tibalah waktunya kunjungan kedua untuk Kelly. Namun di sini dia malah mendapatkan perlakuan tidak wajar dari para sipir. Kelly dipaksa untuk melepaskan seluruh pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Kelly terpaksa melakukan apa yang Rico perintahkan agar bisa bertemu dengan Ray. Ray yang mengetahui hal itu tentunya sangat marah, namun dia belum bisa berbuat apa-apa.
Bruh, take it off. Kemudian Ray dipanggil ke sel milik Mazen. Di sana, Mazen marah besar karena Ray menolak ajakannya untuk bergabung ke kelompok yang dia pimpin. Karena hal itu, Mazen sekarang bersekongkol dengan si tua Rico. Bahkan Mazen mengancam membunuh orang terdekat Ray seperti David dan pacarnya Kelly. Akhirnya, kesabaran Ray pun sudah habis. Dia langsung menghajar dua sipir itu. Karena hal itu juga Ray harus mendekap di sel tahanan khusus yang gelap dan dingin. Di sana dia diperlakukan layaknya hewan. Selama beberapa minggu di sana, Ray sudah menjadi seperti orang gila. Dan saat Ray sudah pulih, dendam Mazen masih memuncak. Hingga dia menyuruh remaja 18 tahun itu untuk menusuknya. Namun saat itu remaja itu mengurungkan niatnya. Karena tak menuruti perintah dari Mazen, pemuda itu pun akhirnya dihabisi dan harus tewas di tangan Mazen. Mengetahui temannya dibunuh, emosi Ray sudah tak terbendung lagi. Dia langsung mendatangi kelompok Mazen di tengah lapangan. Hingga kegaduhan itu mengundang kedua belah kelompok. Ray mengajak Mazen untuk berduel. Ya pastinya tentara elit kita yang satu ini dengan seluruh kemampuannya memenangkan pertarungan. No, it isn't our fucking fight. Ray kemudian mencekik Mazen dengan sekuat tenaga. Namun saat melihat ke arah David menggelengkan kepala seakan memberitahu Ray untuk jangan membunuhnya. Ray pun melepaskan cengkeramannya dari Mazen. Namun lagi-lagi ada seorang narapidana yang memberikan senjata tajam kepada Mazen. Mazen yang terluka parah mencoba menusuk Ray dari belakang. Namun di saat-saat terakhir David menyelamatkan Ray dan harus merelakan tubuhnya tertusuk. Melihat hal itu, kelompok Freedom tanpa aba-aba langsung menusuk leher Mazen hingga tewas. Karena insiden itu pun Ray dipanggil ke ruangan Jack. Jack berkata bahwa Ray akan dipenjara seumur hidup dan dia tidak akan bisa keluar dari sana. Dan dengan cerobohnya lagi dia bercerita tentang apa yang selama ini terjadi di balik layar. Tentang dia yang dibayar untuk melakukan semua ini kepada Ray. Yang tanpa sadar, kehadiran Ray di sana hanyalah sebuah jebakan untuk membuat Jack mengatakan rahasianya. Thanks. Setelah bebas dari segala tuntutan, Ray menjenguk David yang berada di ruang perawatan. Di sana, David berbisik kepada Ray tentang semua rahasianya. Bahkan, Ray diberitahu tempat David menyimpan uang yang ia curi 15 tahun lalu untuk Ray hidup bahagia bersama istrinya. Oh no, that is fucking gay. David hanya berpesan untuk memberikan sebagian uang itu untuk anak perempuannya yang sudah lama tak dia temui. Ray pun berpamitan dengan David dan terlihat di luar gerbang penjara sudah ada orang tercinta yang menunggunya. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan di mana Jack dan si tua Rico ditahan di penjara yang sama. Dan sang sipir yang baik hati itulah yang sekarang menggantikan Jack sebagai kepala penjara. Jadi inti dari film ini mengisahkan tentang seorang tentara elit yang harus menerima hukuman yang seharusnya tidak dia terima. Dan dia pun harus berjuang demi mendapatkan hak-haknya kembali.